Salam Bapak Ibu Saudara kekasih hati Tuhan. Kita akan belajar satu tema, yaitu adalah kebahagiaan sejati. Nah, kekasih hati Tuhan, sebelum kita mulai pemberitaan firman ini, mari sama-sama kita datang dalam hadirat Tuhan. Biarkan Roh Kudus memimpin kita. Sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya hari ini ada firman disampaikan dan ada perubahan pikiran kami, dan kami meraih yang namanya kebahagiaan sejati di dalam Kristus Yesus. Dan biarkan ajar hamba-Mu untuk hanya taat untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau saja. Kami perkatakan hari ini ada hati yang lemah lembut, hati yang gembur untuk ditaburi firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, kekasih hati Tuhan, apa sih arti bahagia dalam kehidupan kita? Seorang filsuf dari Eropa yang bernama Blaise Pascal, dia seorang ilmuwan Kristen pada abad 17, mengatakan bahwa pada dasarnya setiap orang mencari kebahagiaan, dan itulah yang mendorong orang tersebut melakukan sesuatu. Jadi yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu adalah dia untuk mencari yang namanya bahagia. Ya, misalnya orang menyetujui perang ataupun menolak perang, pada dasarnya memiliki motif yang sama, supaya mereka bahagia. Ya, di satu pihak ada orang yang mau menguasai begitu banyaknya sumber daya, ya, sebanyak-banyaknya, sehingga mereka pun harus berperang. Makanya ketika kita dijajah oleh Belanda, oleh Jepang dan lain sebagainya, negara-negara lain yang menjajah negeri ini, pada dasarnya mereka ingin mencari kebahagiaan. Mereka ingin memenuhi semua sumber daya buat negeri mereka, sehingga mereka menjajah. Nah, itu salah satu gambaran mengenai kebahagiaan yang dicari dan menjadi motif dasar orang melakukan sesuatu. Bahkan untuk melakukan yang jahat sekalipun, itu pada dasarnya untuk mencari kebahagiaan. Orang merampok, orang mencuri, supaya apa? Kebutuhannya terpenuhi. Merasa bahwa kalau dia punya uang, punya harta yang diambil baik secara paksa, maka dia akan mengalami yang namanya kebahagiaan. Nah, orang bunuh diri pun sebenarnya adalah untuk mencari kebahagiaan. Loh, kok bisa, Pak? Orang bunuh diri kok untuk mencari kebahagiaan? Ya, karena kalau dia bunuh diri, hidupnya berakhir, dia tidak mengalami penderitaan lagi, dan dianggap dia berbahagia. Nah, itu juga, saudara, yang melandasi orang melakukan segala sesuatu, baik yang menyenangkan, baik yang jahat sekalipun. Ya, di dalam agama di luar Tuhan ada yang berkata begini, saudara, ya. Ada orang yang bertapa, menjauhi, menolak kemewahan. Ya, seperti ada saudara-saudara kita yang sering bertapa, mereka ada di gua-gua atau di dalam hutan atau di mana, saudara, itu untuk menolak kemewahan. Sebenarnya dilatar belakangi untuk mengalami kebahagiaan. Nah, ada di saudara kita yang mengucapkan Sabe Sata Bavantu Sukihata, artinya adalah semua makhluk berbahagia. Jadi semua tindakan orang itu dasarnya adalah untuk kebahagiaan, ya. Nah, bagaimana pendapat atau apa yang dikatakan firman Tuhan, saudara, ya? Segala sesuatu harus kita kembalikan kepada firman Tuhan. Nah, tapi sebelum kita masuk, saudara siapkan dulu di Matius 11 ayat 28 sampai Matius 28. Matius 11 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-30, ya. Nah, saudara, ada dua jenis kebahagiaan, yaitu adalah kebahagiaan yang semu dan kebahagiaan yang sejati. Tentunya kita sedang mengejar yang namanya kebahagiaan sejati. Karena semu itu sepertinya bahagia, padahal tidak. Nah, itu arti kata semu tuh. Sepertinya orang itu bahagia, hidupnya enak, ya, hartanya berlimpah, segala sesuatu dia tercukupi. Ternyata di dalamnya kosong, di dalamnya rapuh, di dalamnya kering. Nah, ternyata itu kebahagiaan yang semu.
Apa itu kebahagiaan sejati? Ya, kebahagiaan sejati adalah kebahagiaan yang awet, saya bilang gitu ya. Nah, kalau kebahagiaan semu, kebahagiaan yang gampang hilang. Nah, tapi kebahagiaan sejati adalah kebahagiaan yang kekal, kebahagiaan yang tidak luntur, kebahagiaan yang tidak mudah hilang, kebahagiaan yang begitu-begitu menakjubkan. Ya, karena apa? Dia tidak ditentukan oleh hal-hal yang fana. Kebahagiaan semu ditentukan oleh hal-hal yang fana, seolah-olah diukur dari apa yang dia miliki. Ya, entah itu mobil. Kalau dia punya mobil bagus, oh, orang akan melihat dia, oh, ini sukses, dia berbahagia. Kalau dia punya rumah megah, hartanya banyak, propertinya banyak, punya kos-kosan melimpah-limpah, punya hotel, punya tanah luas, sawah melimpah-limpah, seolah-olah orang menganggap bahwa dirinya berbahagia. Padahal itu bisa hilang. Ya, kalau terjadi yang namanya tanah longsor, sawahnya yang hektaran itu bisa hilang. Kalau dia punya harta, kemudian tiba-tiba ada yang merampok, nah, kebahagiaannya bisa hilang. Itu karena apa? Itu ialah yang dinamakan kebahagiaan semu, karena dia tergantung kepada yang fana. Tapi kebahagiaan yang sejati, mari kita ukur, mari kita lihat dari perkataan firman Tuhan. Ya, karena acuan yang paling tinggi di dalam kehidupan saya dan saudara adalah apa yang dikatakan Yesus. Kalau itu yang dikatakan Yesus, maka kita percaya itu yang terbaik. Nah, apa kebahagiaan sejati? Kita mau lihat Matius 11 ayat 28 sampai 30 dulu. Kita buka dengan ayat ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya. Kemudian pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, ini ayat pembuka. Ya, mau menegaskan apa yang firman katakan. Kalau kamu datang kepada Tuhan, maka kamu akan mengalami kelegaan. Ya, meskipun kamu disuruh pikul kuk, tapi kuk itu enak, yang dipasang Tuhan itu enak, dan bebanku pun ringan. Ya, jadi beban yang diberikan oleh Tuhan itu ringan dan enak. Nah, kekasih hati Tuhan, ternyata kebahagiaan yang sejati adalah ketika kita datang kepada Tuhan. Ya. Jadi tidak bergantung kepada yang fana. Yang fana bisa hilang. Apakah Tuhan bisa hilang? Tidak sama sekali. Dalam kondisi apapun, saudara berbeban berat, datang kepada Tuhan, maka janjinya adalah Dia memberi kelegaan kepada setiap saya dan saudara. Apa masalah yang sedang kita hadapi? Banyak, saudara, ya. Tidak usah disebutkan karena kita pun hidup di dalam banyak tantangan dan masalah, apalagi masa-masa sekarang yang katanya ekonomi sulit, yang namanya cari pekerjaan susah, pendidikan juga susah karena harus online di mana-mana. Semuanya serba susah. Nah, kenapa? Ya, saudara, kalau kita tidak bahagia hari ini, itu artinya kita rugi. Sebab kita tidak mengindahkan Tuhan Yesus yang pernah berkata, datang kepadaku maka aku akan memberi kelegaan. Nah, apalagi Yesus pernah berkata, mendefinisikan kata bahagia, ucapan berbahagia. Ya, kita mau dengar apa yang Yesus katakan mengenai definisi bahagia, ya. Di dalam Matius 5, saudara siapkan Matius 5 mengenai kebahagiaan, ya. Langsung saja. Yang pertama, bahagia pertama adalah diucapkan Tuhan Yesus di sebuah bukit. Ya, saya pernah ke sana, saudara. Tempatnya ada di seberang Danau Galilea, Danau Tiberias, saudara. Ya, ada sebuah bukit dan dia berkhotbah. Yesus berkhotbah menghadap kepada Danau Galilea, dan dia sampaikan ucapan berbahagia yang pertama adalah Matius 5 ayat 3. Dikatakan demikian.
Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Loh, kok miskin berbahagia? Banyak orang salah kaprah mengenai ayat ini. Kemudian orang berlomba-lomba miskin untuk berbahagia, berlomba-lomba untuk untuk menjadi melarat dalam arti kata-kata dunia ini. Saudara, tidak punya harta, tidak punya, karena ayat ini berkata miskin itu berbahagia. Nah, banyak salah pengertian, saudara. Miskin itu artinya tidak punya apa-apa. Miskin itu artinya tidak merasa memiliki. Miskin itu kosong, saudara. Nah, kalau kita, mungkin harta dunia kita banyak, tapi kalau kita tidak merasa memiliki, kita punya tanggung jawab. Ini bukan punyaku sendiri. Ini milik kekayaan Tuhan yang dititipkan kepada saya untuk saya gunakan bagi kemuliaan Tuhan. Nah, artinya kita tidak mengandalkan ini. Ini artinya kita merasa bahwa bukan karena harta, bukan karena apa yang kita miliki, kita hidup. Ya, banyak orang mengejar harta supaya bahagia, tapi saya katakan itu bisa hilang. Kalau kita merasa bahwa kita tidak punya apa-apa, itu membuat kita tergantung sama Tuhan. Makanya Israel dibuat tergantung sama Tuhan di padang gurun supaya mereka benar-benar mengenal siapa Allahnya, sumber kebahagiaan. Nah, banyak orang bertanya, Pak, kenapa kok Tuhan tidak kasih bahagia langsung? Tidak, bahagia harus dipersiapkan. Ya, orang yang mau terima kebahagiaan harus dipersiapkan. Saya mau kasih satu gambaran ya mengenai visi Sion, di mana kenapa Pak satu pola di dalam di dalam kekristenan kok harus masuk ke padang gurun setelah dibebaskan dari perbudakan? Kenapa harus masuk padang gurun? Ya, kenapa tidak langsung masuk di tanah perjanjian, tanah kebahagiaan? Karena kita dipersiapkan dulu untuk bahagia. Jadi saudara mengalami ujian-ujian di padang gurun supaya hidupmu kuat untuk menerima kebahagiaan. Nah, kekasih hati Tuhan, kebahagiaan yang sejati itu kebahagiaan yang berasal daripada Allah itu sendiri. Karena Allah tidak bisa hilang, maka kebahagiaan itu kekal. Nah, tadi dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin itu artinya tidak punya. Jadi, bukan kau mengandalkan hartamu, bukan kau mengandalkan pertemananmu, koneksimu. Mungkin kau kenal dengan pejabat-pejabat, mungkin engkau kenal dengan orang-orang hebat. Bukan itu yang kau andalkan, tapi Tuhan yang kita andalkan. Waktu kita miskin, kita merasa kita butuh Tuhan. Kekuatan utama kita, waktu kita merasa tidak punya apa-apa, kita akan sangat bergantung kepada Allah kita. Ya. Kalau orang punya uang, ya hartanya banyak, sakit gampang, tinggal berobat ke luar negeri, gitu. Tapi bagaimana orang yang nggak punya uang, saudara? Ya, dia bergantung Tuhan, tolong Tuhan. Nah, itu yang Tuhan mau. Jangan ketika engkau memiliki harta yang banyak, engkau memiliki sikap demikian. Utamakan Tuhan. Merasa bahwa engkau tidak punya harta dan engkau datang kepada Tuhan. Aku, hambamu ini yang miskin, bergantung penuh kepada Tuhan. Dalam setiap menghadapi masalah, mari Tuhan bekerja. Aku butuh pertolongan Tuhan. Nah, orang yang tidak mengandalkan Tuhan, dia merasa hidupnya hebat. Ya. Orang yang tidak mengandalkan Tuhan merasa bahwa dia mampu. Jangan sampai semuanya itu Tuhan izinkan diambil, supaya engkau merasakan kau perlu Tuhan. Nah, kekasih hati Tuhan, bahagia yang pertama adalah ketika kita tidak merasa mampu. Ya, hanya Tuhan yang membuat kita mampu. Kita miskin di hadapan Allah. Yang kedua, saudara, Matius 5 ayat 4 dikatakan bahwa berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan hidup. Saudara, ketika saudara melayat dalam kematian, mungkin ada saudara, famili, atau teman yang sedang berduka cita. Apakah saudara pernah berkata, selamat ya Pak, saya berbahagia, orang tua Bapak meninggal? Pernah begitu, saudara? Apakah arti ayat ini demikian? Tentunya tidak, ya. Dikatakan yang dimaksud berduka cita adalah ketika engkau menangis melihat orang menuju kepada kebinasaan. Engkau menangis
Di dalam doamu, berdoa buat orang-orang yang sedang menderita, buat orang-orang yang sedang sakit. Itu namanya kamu punya passion. Kita punya passion bagi orang-orang yang sedang menderita. Karena Roh Allah ada padaku untuk memberitakan kabar baik buat orang miskin, sengsara, tertawan, terpenjara, dan seterusnya. Kita punya empati. Kita punya satu kepedulian bahwa dalam setiap doamu, orang-orang yang sakit, orang-orang yang menderita, itu namanya berduka cita. Kamu sedih, kamu punya rasa empati, kamu punya rasa kepedulian. Nah, itu yang Tuhan mau. Dan Tuhan katakan, kamu berbahagia, sebab itu yang benar. Karena banyak orang-orang hari-hari ini tidak punya kepedulian. Ya. Dikatakan berduka cita, tapi kamu bahagia. Oh, luar biasa Bapak Ibu Saudara kekasih hati Tuhan ya. Mereka berduka cita pasti akan dihibur. Berarti akan ada jawaban Tuhan. Ketika kamu berdoa buat orang saudaramu yang sedang sakit, yang sedang menderita, yang mungkin sedang di dalam masa-masa susah kritis, orang-orang yang di PHK, orang-orang yang sedang dalam permasalahan rumah tangga, engkau berdoa, engkau bawa dalam doamu sampai engkau menangis, meminta belas kasihan Tuhan. Itulah yang dimaksud ayat ini ya. Engkau berduka cita karena ada orang yang menuju kepada kebinasaan. Saudara, kemudian apa bahagia yang ketiga yang Tuhan mau ajarkan buat kita? Dia katakan inilah kebahagiaan yang sejati. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Nah, saya katakan orang yang lemah lembut ya, itu bukanlah gayanya yang gemulai atau melambai atau apa ya. Kita banyak suku-suku di Indonesia. Saya baru saja melayani beberapa orang dari daerah timur sana ya. Saya mengenal betul ya bagaimana sifat-sifat dasar orang-orang dari Indonesia bagian timur. Mereka bicaranya memang keras gitu ya. Bercanda aja juga artinya bahwa bicaranya keras, beda dengan orang-orang di barat. Nah, tapi bukan itu. Yang penting maksudnya adalah lemah lembut itu adalah kontennya, bukan caranya. Mungkin caranya keras. Orang Batak juga kalau bicara juga keras gitu ya. Seperti ada amplifier di dalam pita suaranya gitu ya. Suaranya keras, tapi Bapak Ibu Saudara kekasih hati Tuhan, bukan itulah yang dimaksud di dalam kata bahagia yang diucapkan Yesus. Bukan caranya, tapi adalah kelemah lembutan di dalam hatinya ya. Mereka akan memiliki bumi, mereka akan menguasai bumi. Orang yang lemah lembut akan sangat diberkati, maka mereka akan berbahagia. Ketika mungkin ada orang menyakitinya, mereka tidak akan kemudian langsung membalas gitu ya. Awas kamu ya, aku balas dendam. Itu orang yang keras hati. Nah, hari ini saudara, bumper mobil, saya cerita sedikit ya. Bumper mobil itu diciptakan dari sekarang seperti PVC atau polikarbonat atau plastik. Beda ketika saya belajar mobil zaman dulu, saya pakai hardtop dan itu bumpernya itu keras sekali, baja gitu ya. Kalau tabrak, kita mental, yang ditabrak lebih mental lagi. Nah, tapi saudara, ketika hari ini yang namanya bumper itu diganti, bahannya menggunakan bahan yang lembut. Loh, kok bukan yang keras? Ya, orang tahu ketika terjadi benturan tabrakan, dia tidak akan membuat mental, tapi meredam, pes gitu ya. Jadi tidak membuat orang di dalamnya kemudian terpental gitu. Nah, itu namanya diserap ya. Energi benturan diserap. Nah, demikian juga hati kita. Hati yang lemah lembut adalah hati yang menyerap. Ketika disakiti, ketika diterjang oleh sesuatu yang menyakitkan, dia tidak akan cepat bereaksi, tapi dia meredam sehingga energi itu berhenti dan dia tidak menjadi sakit hati. Nah, lemah lembut saudara, itu maksudnya demikian. Jadi kalau hari ini kita bilang bahwa kita ini orang yang lemah lembut, bukan karena sifat yang di luarnya, tapi hatinya. Apakah engkau orang yang pendendam? Apakah engkau orang yang tersinggungan? Apakah engkau orang yang sensitif? Sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit merasa sedih, sedikit-sedikit merasa bahwa kamu disakiti.
Nah, bukan itu saudara, tapi adalah bahwa ketika ada sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan datang kepada kita, kita tidak langsung bereaksi negatif, tapi kita meredamnya. Itulah orang yang lemah lembut. Nah, kekasih hati Tuhan belajar pada Kristus. Kristus itu lemah lembut. Kenapa? Kristus pernah marah. Marah ketika di bait suci dijadikan sebagai tempat berdagang. Tapi ketika dia disakiti, kemudian mau disalibkan, saudara, dia dirajam, dia tidak mengutuki. Bayangkan saudara, ingat kata-kata disalib, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak Ibu Saudara kekasih hati Tuhan, apa pernyataan Tuhan Yesus mengenai kebahagiaan yang keempat? Ya, saya akan membahas mengenai kebahagiaan sejati yang dikatakan oleh Yesus. Karena ini standar tertinggi kita, yaitu apa perkataan Yesus buat setiap kita. Matius 5 ayat 6 dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Orang yang lapar dan haus, saudara, itu seperti bayi, ya. 1 Petrus 2 ayat 2, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Cinta mula-mula itu membuat kita ini rindu akan kebenaran, akan firman Tuhan. Ya, ketika saya pertama kali bertobat, saya sangat-sangat antusias. Segala sesuatu yang rohani, saudara, saya datangi, ya, ada KKR, ada seminar, ada acara doa, itu menggebu-gebu, saudara, ya, dan itu sangat luar biasa, ya. Dan dikatakan dia akan berbahagia karena mereka akan dipuaskan. Orang yang mencari Tuhan akan bertemu Tuhan. Saya katakan sekali lagi, orang yang haus dan lapar akan Tuhan, mereka yang merindukan Tuhan akan bertemu dengan Tuhan. Sungguh berbahagia, saudara. Jadi kalau hari ini saudara punya rasa haus dan lapar akan Tuhan, akan kebenaran, saudara akan dipuaskan. Itu berbahagia. Bahagianya nggak bisa diukur dengan apapun, saudara, ya. Ketika saudara bertemu dengan Sang Maha Kuasa, ketika engkau merasakan bagaimana hadiratnya, itu hal yang terindah. Nah, kekasih hati Tuhan, saudara ingat ketika Musa bertemu dengan Allah dalam rupa api itu, saudara, semak-semak yang terbakar itu, semenjak itu Musa mengalami perubahan kehidupan, ya, mengalami suatu perubahan kehidupan. Nah, saya percaya kehidupan kita akan berubah ketika kita bertemu dengan kebenaran dan Allah. Sebab kebenaran yang memerdekakan kita. Nah, yang kelima apa, saudara? Yang kelima, saudara, Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, ingat saudara bahwa satu nilai cornerstone adalah generosity, yaitu murah hati. Artinya tidak pelit, artinya sering menabur. Nah, perkataan murah hati ini juga relevan dengan yang namanya menabur, saudara, ya. Orang sering menabur, orang itu murah hati. Nah, apa, saudara? Prinsip apa? Coba kalau kita lihat prinsip petani, saudara. Tahun 2011, ya, saya belajar pertanian, ya. Kemudian saya datang ke Bantul, dan di sana saya bertemu dengan banyak petani, dan di situ terbuka, ya, bahwa ternyata petani-petani Indonesia miskin-miskin. Menyedihkan sekali, ya, petani Indonesia miskin-miskin. Orang di luar sana mengira bahwa petani Indonesia kaya-kaya karena Indonesia negara yang luas, agraris, ya, tentunya petani-petaninya sangat kaya-kaya. Ternyata tidak, ya. Nah, mereka, saudara, hidupnya sangat sederhana, ya. Nah, para petani Indonesia ini berbeda dengan petani-petani luar negeri. Mereka punya sawah
atau area yang luas, tapi petani kita hanya terbatas, hanya mungkin 200 meter, 400 meter, sedangkan petani di luar negeri itu bisa sampai 100 hektar, 500 hektar untuk satu orang petani. Nah, bayangkan betapa perbedaannya sangat menyolok. Nah, prinsip petani dalam menabur, saudara, ketika dia dapatkan hasil panenan, maka yang ada bagian yang harus disisihkan untuk ditabur, ada sebagian untuk dimakan atau dijual. Nah, kalau ketika dia dapat hasil panenan, kemudian dia makan semua atau jual semua, ketika musim tanam tiba, dia tidak punya benih untuk ditabur. Dan pada musim panen berikutnya, tidak ada sesuatu yang akan dia tuai. Nah, oleh karena itu, saudara, ketika kita dapatkan berkat, jangan semuanya kita habiskan untuk konsumsi kita. Ada bagian-bagian untuk ditabur, ada bagiannya Tuhan, misalnya perpuluhan, saudara. Nah, jangan sampai kita makan itu. Mari kita sisihkan dan kita kembalikan. Ataupun ada bagian-bagian untuk saudara tabur dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dalam ketika saudara melihat ada orang-orang yang membutuhkan, itu namanya kemurahan hati, saudara ya. Jadi barang siapa rajin menabur, dia akan banyak menuai. Nah, jangan habiskan semua tuaian, tapi sisihkan untuk ditabur, maka hidupmu akan berbahagia. Nah, kekasih hati Tuhan, apa ucapan bahagia yang keenam yang Tuhan Yesus katakan? Dikatakan dalam ayat yang ke-8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ya. Orang tadi saya katakan ketika Musa bertemu dengan Allah dalam rupa semak api, dalam semak duri yang menyala-nyala, saudara. Semenjak itu kehidupan Musa berubah. Ya. Orang yang bertemu dengan hadirat Tuhan akan mengalami perubahan. Dikatakan dalam Mazmur 24 ayat 3-4, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Dikatakan bahwa orang yang bisa melihat Allah adalah orang yang suci hatinya, orang yang bersih tangannya, ya, yang boleh naik ke atas gunung Tuhan. Artinya dia punya kemurnian hati. Dia tidak neko-neko. Dia tidak kemudian melakukan hal-hal dosa. Karena dosa itu menjadi penghalang kita bertemu Allah. Kalau kita jauh dari sumber berkat, Allah itu sumber berkat, maka kehidupan kita akan jauh dari berkat. Dosa menjadi penghalang berkat Tuhan. Singkirkan dosa supaya kamu bisa melihat Allah. Bersihkan tanganmu, bersihkan kehidupanmu supaya kita bisa melihat Sang kemuliaan. Allah tidak bisa dicampur dengan dosa sebab Allah itu kudus. Oleh karena itu, biarkan hidup saya dan saudara suci, kudus supaya kita bisa melihat Allah dan kita akan berbahagia. Berbahagia orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Nah, apalagi saudara yang dikatakan Yesus mengenai berbahagia? Tidak ada satupun yang Yesus katakan berbahagialah orang yang punya banyak harta dunia. Berbahagialah orang yang punya ternak yang berlimpah-limpah. Tidak ada. Berbahagialah orang yang memiliki teman yang banyak, koneksi-koneksi, pejabat-pejabat. Tidak ada, saudara. Tapi yang dikatakan adalah seperti yang tadi kita dengar, saudara. Nah, sekarang coba kita lihat apa ucapan bahagia yang ketujuh, saudara. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, kekasih hati Tuhan, di dalam Alkitab, damai sejahtera dilambangkan dengan minyak zaitun. Minyak zaitun itu berasal dari buah zaitun yang dihancurkan. Ya, kalau saudara tahu cara pembuatan minyak urapan itu ya, dari biji zaitun diperas, digiling ya. Nah, ini gambaran bahwa minyak zaitun berasal dari buah zaitun yang dihancurkan. Ini gambaran yang indah tentang orang yang membawa damai.
Pembawa damai adalah seseorang yang bersedia menjadi penengah antara kedua pihak yang sedang bertikai. Ini adalah posisi yang gak mudah, ya, karena sering kali setiap orang berusaha membawa damai justru akan dihantam oleh kedua belah pihak. Nah, ini sering saya terjadi dalam kehidupan saya, saudara, ya, ketika saya menjadi mediasi. Sasarannya justru orang yang menengahinya. Nah, itu saya mengerti sekali ayat ini. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, jadi ketika kita membawa damai, kita membawa sukacita, bukan tanpa resiko. Kita harus juga dihancurkan juga. Tetapi jika seorang pembawa damai tidak menggunakan hikmat dan kekuatannya sendiri, melainkan berfungsi sebagai pembawa damai yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu seperti minyak zaitun, maka ketika ada gesekan, dia bisa memberi minyak pelumas di tengah gesekan yang terjadi dan mendatangkan damai sejahtera. Ketika macet, saudara, minyak itu akan melumasi sehingga kita dipakai untuk membuat segala sesuatunya damai sejahtera. Ya, seperti kalau piston atau mesin itu tidak ada oli, kemudian dikasih oli dan akhirnya dia bisa lancar kembali. Nah, itu yang dikehendaki Tuhan. Kalau kamu membawa damai, bukan kamu membawa rusuh. Dimanapun engkau ada, itu terjadi huru hara. Wah, itu sangat-sangat menyedihkan, ya. Dimana kita bergabung di dalam grup, di dalam arisan, di dalam perkumpulan, organisasi, kita membawa kekisruhan, kita membawa perpecahan. Itu namanya menyedihkan. Tapi orang yang berbahagia adalah orang yang membawa damai, selalu menyejukkan dan dicari banyak orang karena dia mendatangkan damai sejahtera. Nah, kekasih hati Tuhan, Efesus 2 ayat 14 dan 16 katakan, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, dan memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Itu sifat Yesus. Mengerti, saudara? Jangan engkau sebut dirimu anak-anak Allah kalau kamu tidak memiliki sifat-sifat Yesus. Dia damai sejahtera yang mempersatukan, yang membuat kita berdamai dengan Allah, saudara. Dia mengorbankan dirinya hanya untuk membawa perdamaian buat kita dengan Allah. Dan memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Salib itu menggabungkan antara vertikal dan horizontal, saudara, ya, bentuknya begitu. Nah, itu melambangkan manusia dan Allah dipersatukan di dalam Kristus Yesus. Yesus pembawa damai, maka hidup kita pun harus membawa damai, bukan membawa malapetaka, bukan justru memisahkan, bukan justru untuk menghancurkan, bukan justru untuk membuat perpecahan. Nah, kemudian yang bagian yang ke-8, Bapak Ibu Saudara, ya. Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Ya. Ketika engkau mempertahankan hidupmu benar, artinya engkau memegang kebenaran. Ini banyak, saudara, tantangan-tantangan seperti ini banyak terjadi di marketplace. Kalau tidak nyogok, kamu tidak akan, artinya menyuap gitu ya, kamu tidak akan lancar urusanmu. Contoh misalnya, saudara, ya, zaman dulu, sekarang sih sudah mulai bersih, ya, bikin SIM gitu ya, harus pakai orang dalam dan harus pakai itu amplop dan lain sebagainya di luar biaya resmi, dan itu menyedihkan, ya. Tapi saudara, kalau kita berpegang kebenaran, kita ikuti jalur yang ada, yang sudah ditetapkan. Nah, apalagi kalau misalnya kita ditilang di jalan, saudara. Banyak orang takut untuk menghadapi sidang. Sebenarnya sidang itu mudah, saudara, ya. Kita mengakui segala kesalahan yang kita lakukan dan sudah cepat, saudara. Nggak perlu pakai sogok-sogok, suap-suap, salam tempel sama aparat itu, saudara, ya. Tidak, kita jaga kebenaran. Jadi
representasi daripada orang hidup benar adalah orang yang hidup menurut aturan gitu ya. Tidak kemudian shortcut dan senengannya itu di luar aturan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita keluarkan atau kita hadapi, sedikit kesulitan yang harus kita hadapi untuk mempertahankan kebenaran. Seperti tadi harus ikut sidang, ya nggak apa-apa, ikuti sidang. Ya. Ikuti saja prosesnya, nggak usah harus kemudian shortcut dan kemudian salam-salam tempel, saudara ya. Nah, kita lebih baik mempertahankan kebenaran, mengikuti kebenaran karena akan berbahagia. Nah, itu yang dikatakan Tuhan ya. Kemuliaan sorga disediakan bagi orang-orang yang menderita demi kebenaran atau melakukan apa yang benar. Selalu saja akan ada orang-orang yang menyerang orang benar. Nah, makanya saudara, ini di dunia nyata ini ujian ini berat, saudara. Orang-orang yang berusaha, orang-orang yang berdagang, orang-orang yang ada dalam pekerjaan-pekerjaan itu tantangannya berat ya. Karena akan ada ujian-ujian. Dari zaman dahulu kala itu pun banyak terjadi. Contohnya Haman yang jahat memiliki dendam pribadi kepada Mordekai, orang yang benar dan saleh yang menolak untuk membungkuk di hadapan Haman. Haman kemudian merencanakan untuk membunuh Mordekai dan seluruh bangsanya. Ketika seorang benar menolak untuk menghormati orang jahat atau menolak untuk menyerah kepada kejahatan, orang jahat tersebut pasti terpancing untuk menyerang. Makanya dalam mempertahankan kebenaran pasti akan ada ujian-ujian yang timbul, tantangan-tantangannya. Entah kamu tidak disukai, entah kamu dikucilkan, entah kamu mengalami diskriminasi dan lain sebagainya. Ya. Contoh ketika mungkin saudara ada di dalam sebuah kantor, rekan-rekan kantormu membujuk untuk ikut-ikutan korupsi seperti mereka. Kan itu biasa sudah, kita dalam sistemnya begitu. Dan saudara menolaknya. Coba saya pastikan orang-orang itu pasti akan mulai menyingkirkan saudara karena saudara tidak ikut dalam pola arus mereka. Nah, itu akan ada tantangan-tantangan ya. Jadi berbahagia orang yang dianiaya. Ada satu kata dianiaya, artinya ada satu tantangan, penderitaan yang harus kita lewati. Ya, karena kita mempertahankan kebenaran, prinsip-prinsip firman Tuhan dalam kehidupan kita yang harus jujur, harus taat, yang harus setia kepada kebenaran. Nah, kekasih hati Tuhan yang terakhir, saya masuk di waktu-waktu terakhir ini, saudara ya. Ucapan bahagia yang ke-9 adalah, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ketahuilah saudara ya, ini bicara demi Kristus saudara. Ya. Berbahagialah kamu jika karena aku ini siapa? Kristus. Kita ini mempertahankan iman kita kepada Kristus. Nah, banyak orang hari-hari ini mati martir, saudara. Tahu martir, saudara? Ya, dia karena mempertahankan imannya demi Kristus. Mereka harus meregang nyawa, gitu ya. Saudara-saudara kita yang kemarin dibunuh di Sulawesi Tengah, kemudian di daerah-daerah Aceh dan lain sebagainya, saudara. Banyak-banyak daerah juga ada di luar negeri ketika ISIS, Al-Qaeda itu mereka mengeksekusi orang-orang Kristen, saudara, karena mereka tidak mau menyangkal imannya. Mereka dibunuh, dipenjara, disiksa, ya. Dan kemudian mereka menjadi martir, saudara. Tahukah saudara, akhir zaman terjadi juga karena di dalam kitab Wahyu, cawan darah martir yang sudah penuh. Dan mereka menuntut kapan akan ada pembalasan dan hukuman. Nah, saudara kekasih hati Tuhan, seorang yang mempertahankan imannya terhadap Kristus, ya, seorang yang mempertahankan Yesus Kristus dalam kehidupannya, itu gampang saja. Saudara kalau saudara malu mengakui bahwa saudara adalah orang Kristen, pengikut Kristus, itu sama saja saudara menyangkali Kristus. Tapi kalau kita punya rasa bangga, kita menjadi orang Kristen, menjadi orang yang percaya, yang diselamatkan, itu sama saja karena Kristus, demi Kristus, ya.
Menjadi orang Kristen tidak mudah, saudara. Apalagi di Indonesia, kita tahu masih ada beberapa hal diskriminasi. Dari kecil saya sudah mengalami diskriminasi karena saya orang Kristen. Tapi itu justru membuat saya menjadi lebih kuat lagi. Bukan membuat saya menjadi lemah, tapi itu membuat saya menjadi lebih kuat lagi, ya. Jadi ketika ada di kelompok-kelompok yang mayoritas mereka tidak seiman dengan kita disingkirkan, dikucilkan, dan tidak dimasukkan di dalam pertemanan atau apapun, saudara, tidak diajak, dicuekin dan lain sebagainya, itu terjadi. Tapi itu tidak melunturkan iman kita. Nah, jadi ketika kita dianiaya, ya, kita mengalami penganiayaan karena demi Kristus, ya, kita akan bersukacita dan bergembira. Ada upah kita di surga, ada mahkota kesetiaan di kehidupan kita nanti, ya. Itu Yesus katakan, berbahagia orang yang meskipun menderita, meskipun dianiaya karena Kristus, kita mengalami yang namanya kebahagiaan di surga. Ada upah besar, saudara, di surga. Itu yang kita kejar sampai hari ini, ya. Bagaimana kita bisa hidup bersama Kristus di dalam kekekalan di Bukit Sion. Nah, kekasih hati Tuhan, 9 ucapan bahagia itu renungkan baik-baik. Ternyata tidak ada satupun yang berkata bahwa kebahagiaan itu berasal dari dunia. Kebahagiaan itu berasal daripada Allah di dalam hidup kita. Waktu kita memutuskan berbahagia, itu tidak dipengaruhi oleh keadaan sekitar. Ya, kalau kita menetapkan bahwa kebahagiaan dari uang bisa datang, bisa pergi. Kalau uang datang kita bahagia, kalau uang tidak datang kita sedih. Sehingga kita up and down. Dalam pelayanan pun begitu, saudara. Ya. Kalau kebahagiaan pelayanan itu ditentukan hanya oleh keberhasilan pelayanan, bukan karena Allah. Mungkin engkau merasa bahwa, wah, aku sudah dipakai Tuhan, ya, untuk bisa membawa pertobatan buat 1000 orang misalnya, gitu ya. Kalau hanya itu yang saudara tetapkan sebagai kebahagiaan, maka ketika itu tidak datang, saudara tidak bahagia. Tapi bahagia itu adalah ketika saudara merasa miskin, saudara tidak akan mampu tanpa Allah. Bukan kita yang membuat pertobatan, tapi Tuhan Yesus sendiri yang mengadakan pertobatan buat orang-orang. Jadi kita tidak merasa bahwa kita berjasa di hadapan Tuhan, ya. Nah, kekasih hati Tuhan, renungkan baik-baik, ya. Mungkin saudara dalam kehidupanmu hari-hari ini, saudara sedang merasa sedih. Coba cek 9 pernyataan bahagia itu. Ya. Apakah karena kita salah mengerti arti kebahagiaan sehingga kita sedih? Coba lihat orang yang berduka cita, orang yang memperhatikan, orang yang punya empati kepada orang lain, orang yang punya hati yang lemah lembut, orang yang lapar dan haus akan kebenaran, orang yang murah hati, orang yang suci hati, orang yang membawa damai, orang yang dianiaya karena mempertahankan kebenaran, orang yang dianiaya karena Yesus. Itulah yang kebahagiaan yang sejati. Jadi bukan tergantung kepada apa yang fana di dunia ini. Semua yang fana di dunia ini bisa hilang, ya. Semua yang fana di dunia ini bisa lenyap. Kalau itu lenyap, kalau saudara hari ini merasa bahwa kebahagiaanmu hanya ditentukan oleh hal itu, ketika itu lenyap, maka saudara tidak akan berbahagia. Selamat berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.